Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali lagi berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini saya kembali mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan firman Tuhan hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan semakin bertumbuh, diteguhkan dan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Firman Tuhan adalah kebenaran. Firman Tuhan sumber kekuatan bagi hidup kita. Firman Tuhan pedoman dan penolong bagi kita semua. Dan bahkan firman Tuhan jugalah yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, bersama-sama kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali lagi Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami sungguh-sungguh mengucap syukur atas begitu besar kasih setia-Mu. Begitu besar rahmat dan anugerah-Mu. Segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, dan juga bahkan pemeliharaan-Mu atas seluruh hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus, urapilah hamba-Mu dan urapi kami semua ya Tuhan. Sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami. Dan kami mengerti akan kehendak-Mu serta melakukan kebenaran firman-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, sama-sama kita akan buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini sampaikan dari Matius 4 ayat 4. Saya bacakan. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Satu kali Yesus dicobai ini. Iblis itu mencobanya dengan apa? Dimintanya supaya dia mengubah batu jadi roti. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apakah Yesus kesulitan? Jelas tidak. Tetapi kenapa Yesus tidak melakukannya? Yang jelas dia tidak melakukan karena itu yang memerintahkan adalah iblis. Siapa yang mengikuti perintah iblis, dia di bawah kuasa iblis. Contohnya Adam dan Hawa waktu itu jatuh dalam dosa karena mengikuti perintah iblis. Yesus mau dicobai, dijebak dengan apa? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini jadi roti. Ini kan jebakan. Yesus bisa nggak bikin? Bisa sekali. Kalau kita perhatikan, dia aja bisa bikin air jadi anggur. Dia juga bisa memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Dan banyak lagi mukjizat yang dia kerjakan. Tetapi Yesus tidak mengerti lakukan yang ini. Tetapi dia berkata, ada tertulis. Dia pakai firman. Iblis mencobai dia, dijawablah dengan firman. Karena firman Tuhan itu adalah pedang roh. Itulah Yesus katakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Oke, kita belajar akan hal ini. Manusia hidup bukan hanya dari makanan saja yang kita konsumsi. Oke, dalam konteks Yesus, memang waktu itu di sana makannya bukan nasi Mereka biasa makan roti, sehingga yang dipakai istilah roti. Tetapi dalam pengertian kita, ini bukan hanya roti saja, melainkan manusia hidup bukan hanya dari makanan. Bisa itu nasi, bisa itu mungkin singkong atau yang lainnya. Bukan dari hal yang untuk jasmani saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, firman Tuhan. Sering kita mendengar bahwa firman Tuhan itu makanan bagi roh kita. Kalau kita mau kuat secara roh, banyaklah makan firman Tuhan. Artinya engkau membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupanmu. Nah, itu yang akan membuat engkau semakin kuat secara rohani.
Nah, itulah sesungguhnya yang ingin Tuhan mau tekankan. Supaya kita tidak hanya memikirkan sesuatu yang untuk jasmani saja. Ya, kita untuk jasmani, masalah makan, saya yakin tidak ada yang berkekurangan. Semuanya bahkan berkelimpahan dengan makanan. Tetapi bagaimana dengan roh kita? Jasmani dibangun, oke, tubuh sehat, bertumbuh makin. Ya, dari anak-anak, remaja, muda, dewasa, ya bertumbuh. Nah, di situ karena ada peran dari makanan yang kita konsumsi. Kita sehat, nggak gampang sakit. Juga salah satunya adalah karena makanan yang kita konsumsi. Tetapi Tuhan mengingatkan kita, tidak cukup hanya kita membangun ya manusia badani kita atau jasmani kita dengan makanan saja. Orang hidup, manusia hidup bukan hanya dari roti, bukan hanya untuk badan jasmani melalui makanan yang dikonsumsi. Tetapi juga setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya setiap kebenaran firman Tuhan. Itulah yang harus setiap hari juga kita konsumsi. Setiap saat kita nikmati. Setiap saat kita baca, renungkan, dan imani. Serta lakukan dalam kehidupan kita. Itulah yang membangun rohani kita. Yang menguatkan kita ketika menghadapi badai. Ketika menghadapi masalah. Ketika menghadapi tantangan kehidupan. Bukan hanya fisiknya yang kuat, tetapi juga rohaninya harus kuat. Untuk itulah Tuhan Yesus menekankan, ya jangan hanya fokus kepada yang jasmani, tetapi juga rohani. Bukan mengatakan, Yesus nggak mengatakan nggak perlu, bukan. Ya, manusia tidak hidup, ya atau bukan hidup dari roti saja, artinya roti juga. Ya, kebutuhan jasmani juga. Ya, karena tanpa itu kita juga nggak bisa. Ya, kita harus tetap makan, tetapi jangan lupakan yang rohani. Ya, jadi artinya keseimbangan dalam kehidupan itu penting. Jasmani juga, rohaninya tentunya. Mari jemaat dikasih Tuhan. Ya, jangan lupa untuk selalu menikmati, merenungkan firman Tuhan. Ya, kita bersyukur pagi hari ini. Ya, setiap pagi kita bisa mendapatkan renungan pagi. Ya, kita menikmati firman Tuhan. Saran saya lebih daripada itu, yuk lebih banyak lagi. Saudara baca, renungkan firman Tuhan. Saudara nikmati firman Tuhan. Seperti engkau menikmati makanan bagi jasmani. Ya kita aja gak mau terlambat makan kan? Terlambat makan bisa sakit perut, bisa sakit mah dan sebagainya. Ya harusnya kita punya pandangan juga. Wah kalau sampai terlambat gak baca, gak renungkan firman. Waduh jangan-jangan melemahkan iman kita. Karena itu mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Selalu ya nikmati, renungkan, dan lakukan firman Tuhan dalam hidupmu. Amin. Kita berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur diingatkan pagi hari ini betapa pentingnya kami membangun manusia rohani kami. Jadi bukan hanya jasmani kami, bukan hanya untuk makanan jasmani, tetapi makanan rohani sangat penting untuk pertumbuhan iman kami, pertumbuhan rohani kami. Dan kami percaya ketika kami melakukan ini, ketika kami selalu menikmati makanan rohani, kami akan diteguhkan, dikuatkan. Karena makanan rohani, yaitu firman-Mu, memberi kekuatan bagi setiap kami untuk menghadapi segala sesuatu. Ada kuasa di dalam firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Menyerahkan hari ini hidup kami dalam tuntunan penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.